Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan yang istimewa yaitu bulan Sya'ban. Di dalam video ini saya akan mengisahkan Sya'ban tentunya ini bukan bulan melainkan sahabat Rasul yang bernama Sya'ban, yang demikian spesial. Sya'ban adalah seorang sahabat Rasul yang taat beribadah, meskipun jauh beliau tak pernah ketinggalan dalam salat berjamaah. Saat Nabi Muhammad SAW telah memutuskan hijrah ke Madinah, maka umat Islam dapat lebih leluasa bertemu dan melihat dari dekat dengan Nabi. Apalagi kediamannya bersebelahan dengan Masjid Nabawi, maka hal tersebut tentu saja memberikan nilai lebih. Namun, ketika awal datang di Madinah, para sahabat berharap agar Nabi Muhammad SAW tinggal di rumahnya. Tidak lain, itu dilakukan agar bisa dekat terus dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Setelah melalui proses panjang, akhirnya Nabi Muhammad SAW menemukan sebidang tanah milik dua orang anak yatim, Sahl dan Suhail. Ia kemudian membelinya. Di atasnya dibangun rumah Nabi Muhammad dan istrinya. Di tanah yang sama, tepat di samping rumah Nabi Muhammad SAW, dibangun Masjid Nabawi untuk tempat ibadah umat Islam. Masjid Nabawi yang berdempetan dengan rumah Nabi Muhammad menjadi pusat kegiatan umat Islam pada saat itu. Mulai dari tempat Nabi Muhammad SAW mengajarkan ajaran Islam hingga tempat umat Islam menyusun rencana perang. Tempat yang begitu strategis ini menarik para sahabat untuk tinggal di sekitarnya. Mereka berbondong-bondong membangun rumah di sekitaran Masjid Nabawi dan rumah Nabi, agar bisa terus mengikuti sholat 5 waktu bersama Nabi Muhammad, bergabung dalam majelis ilmu dan hikmah yang diselenggarakan Nabi dan para sahabatnya. Namun ternyata, tidak semua sahabat memiliki keinginan untuk tinggal dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan Masjid Nabawi. Ada satu sahabat yang lebih memilih tinggal berjauhan, namanya adalah Sya'ban. Rumahnya paling jauh dari rumah Nabi Muhammad SAW dan Masjid Nabawi jika dibandingkan dengan sahabat-sahabat lain. Disebutkan bahwa jarak rumah Sya'ban dengan Masjid Nabawi atau rumah Nabi Muhammad SAW adalah kira-kira 3 jam dengan berjalan kaki. Meski demikian, Sya'ban tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi. Sya'ban bahkan selalu datang paling awal dibandingkan sahabat yang lain. Ia selalu mengambil di posisi bagian pojok masjid ketika sholat dan i'tikaf. Alasannya, dengan duduk di bagian pojok masjid, ia tidak ingin mengganggu sahabat yang datang kemudian. Oleh sebab itu, ia selalu datang pertama agar untuk tidak ketinggalan, walau 1 rakaat saja, sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad. Rupanya, kabar Sya'ban yang berjalan 3 jam dari rumahnya ke Masjid Nabawi sampai ke telinga Ubay bin Ka'ab, seorang mantan pendeta Yahudi yang memeluk Islam dan menjadi sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena kasihan, Ubay bin Ka'ab menyarankan Sya'ban agar membeli seekor keledai agar perjalanannya lebih cepat dan kakinya tidak sakit. Demi Allah, aku tak senang kalau rumahku berdekatan dengan rumah Rasulullah. Aku lebih suka tinggal di sebuah rumah yang jauh dari rumah beliau, kata Sya'ban kepada Ubay bin Ka'ab, sebagaimana dikutip dari buku Pesona Ibadah Nabi. Ubay bin Ka'ab kaget dengan jawaban Sya'ban. Kemudian ia melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah. Tidak lama berselang, akhirnya Rasulullah mengonfirmasi kepada Sya'ban mengapa ia tidak suka tinggal dengannya. Sya'ban mengungkapkan, suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa setiap langkah seseorang yang menuju masjid, maka 1 dosanya akan diampuni atau derajatnya dinaikkan 1 peringkat. Itulah yang membuat Sya'ban ingin rumahnya jauh dari rumah Nabi Muhammad yang bersebelahan dengan Masjid Nabawi. Tidak lain, ia ingin agar langkahnya ke Masjid Nabawi banyak.
sehingga dosa-dosanya diampuni dan derajatnya diangkat. Pada saat sakaratul maut, Sya'ban diperlihatkan oleh Allah pahala dan ganjaran atas perbuatannya itu, menempuh perjalanan yang jauh dari rumahnya ke Masjid Nabawi untuk sholat jamaah. Hijab Sya'ban dibuka Allah sehingga ia bisa melihat bentuk surga sebagai ganjarannya. Mengetahui pahalanya itu, Sya'ban malah menyesal. Ia mengatakan, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi dari Masjid Nabawi sehingga mendapatkan pahala lebih indah dan lebih baik. Untuk di zaman sekarang ini pergi ke mushola atau ke masjid yang jaraknya beberapa meter saja menggunakan sepeda motor. Kisah teladan Sya'ban yang di atas. Semoga menjadi inspirasi buat kita sebagai umat muslim, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.